Shalom, apa kabar saudara-saudariku sekalian? Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 25. Demikian dikatakan, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Iman yang menyelamatkan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yakni hukum Taurat itu sendiri. Dalam konteks keselamatan, hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun sampai Kristus datang. Paulus membenarkan istilah penuntun yang digunakan Paulus untuk menegaskan fungsi yang sementara dari hukum Taurat sebagai penjaga dari bangsa Israel sampai waktunya tiba, sehingga peran penuntun itu tidak lagi dibutuhkan. Taurat berperan sebagai penunjuk bagi keselamatan sampai Kristus datang. Oleh karena Kristus sudah datang, maka fungsi dari Taurat sebagai penuntun sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian, kita harus waspada. Hukum-hukum Tuhan termasuk yang ada dalam Perjanjian Lama masih berlaku. Dalam Kristus, Paulus menegaskan kita menjadi anak-anak Allah. Paulus mengidentifikasikan sebagai orang percaya, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, sebagai anak-anak Allah. Orang-orang percaya haruslah menjaga status dan identitas diri sebagai anak-anak Allah di dalam keyakinan dan iman itu sendiri. Kita harus memperbaiki apa yang ada dalam diri kita, yakni hati dan pikiran harus sejalan dengan iman kepercayaan kita, sehingga apa yang keluar dari diri kita adalah apa yang ada dalam diri kita. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dengan memiliki iman di dalam Yesus Kristus, maka kita percaya bahwa Ia adalah anak Allah yang diurapi, yang adalah Mesias. Kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Tetapi setelah iman itu datang, itu menunjuk pada pernyataan yang lebih terang tentang kasih karunia setelah tirai bait suci terbelah dua. Taurat menuntun diri dari manusia kesempurnaan tertinggi dan ketaatan yang paling seksama. Zaman hukum Taurat merupakan masa kepatuhan, ketaatan, kesetiaan. Ketertiban hukum Taurat berfungsi sebagai penyuluhan, pendidik, pengajar, dan petunjuk. Sedangkan Kristus adalah guru yang pengasih, yang mengajak kita dan menunjukkan jalan kebenaran yang kaitannya dengan kasih. Kita semua terkait dengan hukuman Tuhan yang akan dilakukan berdasarkan hukum Taurat. Jalan keselamatan pun sama untuk semua orang, yaitu melalui iman. Sebelum kita menjadi percaya, hukum Taurat mempunyai dua fungsi. Hukum Taurat sebagai pengawas,
mengawasi manusia agar patuh terhadap tuntunan Allah. Hukum Taurat dipakai untuk mendisiplinkan mereka. Hukum Taurat menyadarkan kita tentang keadaan kita yang penuh dengan dosa. Hukum Taurat diberikan untuk menyiapkan jalan bagi Kristus, supaya Kristus boleh melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Karena iman itu sudah datang, maka tidak lagi berada di bawah pengawasan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Tuhan memberkati.